Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Putra Eka Devitra. Saya peserta pelatihan dasar CPNS pada instansi pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Angkatan 3 Kelompok 1. Baiklah, pada kali ini saya akan memaparkan materi tentang yang pertama, isu-isu strategis kontemporer negara Republik Indonesia. Yang kedua, bagaimana sebagai ASN kita menghadapi isu dan perubahan. Dan yang ketiga, bagaimana teknik menapis isu dengan USG. Baiklah, kita lanjut dengan materi pertama, yaitu tentang isu-isu strategis kontemporer negara Republik Indonesia. Tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu isu-isu kontemporer. Isu-isu kontemporer adalah suatu pokok persoalan yang terjadi pada masa sekarang atau menjadi trending topik pada saat ini. Kemudian, kita mencari solusi penyelesaiannya harus sesuai dengan masa sekarang atau masa modern. Isu-isu strategis kontemporer negara Republik Indonesia contohnya adalah pertama, korupsi, yang kedua, narkoba, yang ketiga, zat adiktif, yang keempat, terorisme dan radikalisme, yang kelima, money laundering, yang keenam, proxy war, dan yang ketujuh, kejahatan mass communication. Dalam arti di sini adalah cybercrime, hate speech, dan hoax. Tentunya kita sebagai ASN harus waspada dan siap sedia menghadapi semua isu-isu ini. Yang kedua, masuk kita kepada materi bagaimana sebagai ASN menghadapi isu dan perubahan. Kehidupan manusia tidak dapat kita lepaskan dari perubahan dan keberlanjutan karena kehidupan manusia bersifat dinamis. Yang artinya di sini adalah kehidupan manusia harus bergerak maju seiring perputaran waktu. Sebagai aparatur sipil negara, tentunya kita harus siap sedia dengan segala perubahan dalam menghadapi perkembangan zaman yang semakin modern, terutama pada era globalisasi. Adapun yang dapat kita lakukan sebagai seorang ASN adalah yang pertama, ASN harus berpikir logis, kritis, inovatif, dan terus mengembangkan diri berdasarkan semangat nasionalisme dalam menghadapi tantangan global serta revolusi industri 4.0. Yang kedua, ASN harus peka terhadap kondisi eksternal maupun internal, organisasi maupun di luar organisasi agar menghadapi setiap problematika yang terjadi. Yang ketiga, ASN berpikir strategis sehingga dapat berevolusi menjadi ASN yang teladan. Yang keempat, ASN harus memiliki kemampuan intelektual dan skill yang mumpuni. Yang kelima, ASN harus menumbuhkan sikap bangga terhadap identitas bangsa Indonesia. Yang keenam, ASN milenial harus memiliki kemampuan kolaboratif. Dan yang ketujuh, ASN harus berintegritas tinggi, mampu berbahasa asing, mampu menguasai teknologi informasi dan komunikasi, berjiwa melayani, memiliki mentalitas wirausaha, dan jaringan yang luas, dan keramah tamahan. Baiklah, kita masuk kepada materi yang ketiga, yaitu bagaimana teknik menapis isu dengan USG. USG adalah salah satu alat untuk menyusun urutan prioritas isu yang harus diselesaikan. Caranya dengan menentukan tingkat urgensi, keseriusan, dan perkembangan isu dengan menentukan skala nilai antara 1 sampai 5 atau 1 sampai 10. Kriteria USG dari mulai sangat USG atau tidak sangat USG adalah sebagai berikut. Yang pertama, urgensi. Yang dimaksud dari urgensi di sini adalah seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Yang kedua, seriousness. Seberapa serius suatu isu harus dibahas, dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkannya. Dan yang ketiga, grow. Di sini maksudnya adalah seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak kita tangani sesegera mungkin. Baiklah, berikut adalah beberapa isu yang menurut saya sangat perlu dilakukan dengan metode USG pada dinas di tempat saya bekerja, yaitu di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat. Di sini ada 3 identifikasi isu yang saya masukkan. Yang pertama, kurangnya koordinasi dan kolaboratif antar staf. Yang kedua, kurangnya kesadaran dan disiplin dalam melaksanakan apel pagi. Yang ketiga, kurangnya inovasi dalam melaksanakan kegiatan. Di mana masing-masing nilai dari urgensi, seriousness, dan growth-nya, saya melakukannya dengan skala 1 sampai 10.
Di sini kita lihat, untuk poin pertama, kurangnya koordinasi dan kolaboratif antar staf. Untuk urgensinya, saya kasih skala 8. Yang kedua, untuk seriousness-nya, saya kasih 8. Dan untuk growth-nya, saya kasih 9. Jadi total nilainya adalah 25. Yang kedua, kurangnya kesadaran dan disiplin dalam melaksanakan apel pagi. Untuk urgensinya, saya kasih nilai 6. Untuk seriousness-nya saya kasih nilai 7. Dan untuk growth-nya saya kasih nilai 7. Dengan jumlah total 20. Untuk yang ketiga, kurangnya inovasi dalam melaksanakan kegiatan. Untuk urgensinya saya kasih nilai 5. Untuk seriousness-nya saya kasih nilai 6. Dan untuk growth-nya saya kasih nilai 6. Dengan total 17. Dari hasil identifikasi isu tersebut dapat diperoleh total USG yang terbanyak adalah kurangnya koordinasi dan kolaboratif antar staf. Hal inilah yang menjadi prioritas utama untuk segera diperbaiki agar tercapainya kerjasama yang kokoh antar sesama staf sehingga kegiatan kedinasan bisa dikerjakan sesuai dengan target dan hasil yang terbaik. Demikianlah pembahasan kali ini, semoga bermanfaat dan ingat, kita sebagai ASN harus terus meningkatkan kompetensi dalam menghadapi isu-isu kontemporer yang ada di Indonesia. Kita pasti bisa.